Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, salam kebajikan, nama budaya. Perkenalkan, nama saya Aisyah Rara Maharani. Saya dari kelas manajemen 22B dengan NPM 2241169. Di sini saya akan membacakan materi untuk mata kuliah manajemen resiko dengan judul materi resiko likuiditas. Menetapkan likuiditas. Dalam dunia keuangan, likuiditas berkaitan dengan kewajiban suatu perusahaan dalam melunasi utang atau hal lain sebelum jatuh tempo. Dengan demikian, resiko likuiditas adalah permasalahan suatu perusahaan saat tidak mampu memenuhi kewajiban. Dapat dikatakan, risiko likuiditas adalah hal merugikan bagi setiap perusahaan. Ketika setiap aset perusahaan mengalami permasalahan, maka akan berdampak pada kerugian dan mengancam kondisi keuangannya. Permasalahan yang timbul biasanya adalah aset yang tidak laku di pasaran atau harganya turun akibat kurang peminat, sehingga keuangan perusahaan cenderung menurun. Selain itu, resiko likuiditas juga bisa terjadi akibat manajemen perusahaan yang buruk, sehingga pemantauan arus kas kurang teratur. Resiko likuiditas bisa terjadi pada suatu perusahaan, perbankan, atau lembaga keuangan. Adapun salah satu contoh resiko likuiditas adalah sebagai berikut. Seorang nasabah hendak menarik uang di bank, akan tetapi bank tidak mampu memenuhi permintaan tersebut akibat dana yang kurang mencukupi. Kondisi ini terjadi karena bank kalah clearing. Dampak yang ditimbulkan adalah tidak mampu menutup kekurangan dana di BI, menolak permintaan nasabah yang mendadak, serta dilarang menerima pinjaman dari bank lain. Penyebab resiko likuiditas. Salah satu penyebab resiko likuiditas adalah manajemen arus kas suatu perusahaan yang buruk. Suatu perusahaan yang mengalami resiko likuiditas dana bisa berakibat pada kebangkrutan. Adapun beberapa penyebab resiko likuiditas adalah sebagai berikut. Perusahaan tidak mampu manajemen arus kas dengan baik. Perusahaan tidak mampu mendapatkan pembiayaan akibat keterlambatan pembayaran utang dan ketidakpatuhan pada syarat peminjaman. Mengalami permasalahan ekonomi tak terduga seperti saat terjadinya pandemi. Mengalami krisis laba yang berdampak pada turunnya margin probabilitas. Dua macam faktor resiko strategis. 1. Faktor resiko strategis internal. Setiap bisnis memiliki tujuan strategis dan rutinitas yang ditetapkan. Resiko strategis berkaitan dengan bahaya yang dihadapi perusahaan dalam upaya mencapai tujuan strategisnya. Meskipun rencana kita mungkin tampak layak dan berada di jalur keberhasilan, menganalisis resiko strategis dapat membantu organisasi mengidentifikasi hambatan atau peluang dan mengatasinya sebelum terlambat. Resiko strategis berkaitan dengan pilihan internal bisnis, seperti rutinitas pengembangan produk, periklanan, alat komunikasi, proses penjualan, investasi pada teknologi mutakhir, dan banyak lagi. Semua contoh ini berdampak langsung pada fungsi kinerja dan hasil keseluruhan. Pengukuran resiko likuiditas. Untuk mengelola resiko likuiditas dana, pihak perusahaan atau bank wajib melakukan pengukuran dengan indikator sebagai berikut. 1. Analisa kesenjangan likuiditas. Salah satu indikator pengukuran risiko likuiditas adalah melalui analisis kesenjangan untuk menghitung arus kas. Kesenjangan dapat dihitung dengan membandingkan aset yang dimiliki oleh perusahaan dan kewajibannya dalam rentang waktu. 2. Risiko keuangan. Indikator pengukuran risiko likuiditas dana berikutnya adalah melalui rasio keuangan yang berbagi menjadi 3, yaitu deposan inti dan non-inti. Pada suatu aset perusahaan, rasio ini berfungsi untuk menilai dana yang terkumpul dari salah satu deposan berdasarkan total keuangan dari pihak ketiga. Current ratio merupakan rasio perbandingan antara aset cair dari suatu pembiayaan jangka pendek. Kemudian, loan to deposit ratio atau LDR adalah salah satu rasio perbandingan antara total uang diterima dan keseluruhan dana tersimpan. Adapun cara mengatasi resiko likuiditas. Yang pertama dengan mengidentifikasi kesenjangan, aktivitas dan kewajiban lancar. Yang kedua melakukan mekanisme yang jelas dan terukur. Yang ketiga meningkatkan cadangan kas.
Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.